Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura. Suami bangkrut, apakah harta gonogini yang dia bagi ke istri bisa ikut disita karena kebangkrutan itu? Nah, em, di dalam kasus ini yang menggugat adalah perwakilan daripada kreditur yang menggugat bangkrut. Perwakilannya sebutlah Ahmad gitu. Nah, dia ingin mensita Li Hua. Li Hua itu yang suami tadi, yang mendeklarasikan dirinya bangkrut. Nah, em, tapi yang dia gugat bukan si Li Hua. Yang dia gugat itu Xia Cheng. Xia Cheng itu istrinya Li Hua atau mantan istrinya Li Hua. Nah, objek yang digugat sebenarnya bukan objek sih. Jadi dia mengajukan yang namanya Marefa Injunction. Jadi semacam pembekuan aset supaya nanti kalau sudah ada putusan pengadilan dan dinyatakan menang bisa disita gitu. Jadi dia mengajukan Marefa Injunction untuk worldwide asset. Cuma dalam kasus ini yang jadi titik poinnya adalah 4 unit properti yang nilainya pada waktu itu 12 juta sin dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 140 miliar gitu. Nah, ceritanya seperti apa dan kira-kira putusan hakim kayak apa? Ini adalah konflik nyata ya, atau maksudnya kasus di mana terjadi konflik antara hukum gonogini dengan hukum kebangkrutan. Ketika suami istri bercerai, kemudian hartanya katakan diberikan kepada suami, diberikan kepada istri, salah satunya, kemudian dia bangkrut, apakah harta yang sudah dia bagikan kepada mantannya itu menjadi objek kalau misalnya pasangan ini bangkrut sehingga bisa disita, seperti itu. Um, Dan kalau misalnya bisa, kalau kita di lapangan kadang-kadang kan dengar juga ya, oh ya kalau orang bisnismen bikin pisah harta supaya kalau ada apa-apa yang punya pasangannya nggak ada apa-apain. Atau ya kalau belum bikin cerai supaya dibagi dulu, nah yang diambil yang suaminya aja seperti itu. Nah itu kan juga ada kasus seperti itu. Nah latar belakang ya kalau di sini Li Hua sama Xia Cheng itu dia suami istri, mereka menjalankan usaha investasi dalam tanda kutip gitu. Jadi mereka bikin dua PT. PT yang pertama tuh Sunmax, di mana PT ini kalau di Indonesia kayak selling agent lah. Jadi dia jualan ke investor, menawarkan skema investasi. Eh, saya pas baca nggak ketemu, tapi dugaan saya most likely ini yang fixed rate tipuan. Tapi ya bisa aja saya salah ya. Tapi kemungkinan dia menawarkan produk-produk yang fixed rate. Nah, kemudian mereka juga mendirikan satu perusahaan lagi dengan nama SMGC. Nah, SMGC ini fund manajernya gitu. Tapi dalam tanda kutip juga. Jadi saya nggak tahu apakah itu dapat dapat apa namanya, dapat persetujuan regulator atau tidak. Jadi dia menjalankan pengelolaan dana. Nah, jadi ceritanya suami istri ini suruh Sunnex jualan. Nah, Sunnex dapat uang, invest di SMGC. Tapi yang punya dua-duanya nih. Jadi dua perusahaan ini punya suami istri ini. Nah, karena SMGC menjalankan kegiatan investasi, berarti kan yang kerja dia dong. Maka si Sunmax ini membayar fee kepada SMGC. Nah, SMGC ini kemudian dia bayar dalam bentuk gaji dan dividen kepada suami istri ini, Lee dan Xia ini. Nah, dari 2009 sampai 2012, dalam 3 tahun, ini kenapa kasus ini saya lihat dibahas di hakim? Karena mereka itu dalam waktu 3 tahun berhasil mengumpulkan 65,7 juta dolar atau hampir 768 miliar gitu. Angka ini dibilang besar nggak besar, kecil juga nggak kecil. Jadi fund manager yang maaf ya, misalnya agak bawah gitu, belum tentu punya dana kelolaan segitu. Ya. Jadi mengumpulkan dana 768 M dalam 3 tahun itu besar sekali ya, apalagi kalau dia tidak resmi gitu ya. Nah, kemudian dana ini ditempatkan di SMGC sampai 2017. Gak jelas kenapa cuma sampai 2012 gitu. Tapi yang jelas, maksudnya kalau dalam berkas kasusnya 3 tahun ngumpulin duit diinvestasikan sampai 2017. Nah, dari 2009 sampai 2017
SMGC ini sudah bayar fee sama dividen. Jadi dia dapat fee dari Sunmax sebagai jasanya. Kemudian dia bayar ke dalam bentuk gaji dan dividen kepada suami istri ini kira-kira 8,5 juta dolar. Atau kalau dirupiahkan ya 99 miliar gitu. Gede loh. Berarti 2009, 2017, 8 tahun dapat 100 M. 1 tahun 12,5 M. Ya, luar biasa gitu. Nah, uang ini dipakai Lee dan Xia ini untuk beli properti, untuk lifestyle-nya, untuk macam-macam gitu. Kemudian eh, properti Singapura kan mahal, jadi belinya bukan beli putus, belinya pakai nyicil. Jadi ada yang beli, ada yang KPR. Nah, eh, dia kan tadi kan 2009, 2012 kumpulin duit, kelola sampai 2017. Kenapa 2017? Karena Juli 2016 ini kayaknya mulai macet nih. Jadi Sunmax-nya info ke investornya, wah ini investnya rugi besar gitu. Uangnya bisa nggak balik gitu. Ya, kalau dikasih tahu begitu pasti banyak marah-marah dong. Kemudian mereka mulai dengan berbagai upaya minta uangnya dikembalikan. Ada yang minta, ada yang pakai jalur hukum. Karena kalau nilainya besar seperti ini ya pasti juga ada orang-orang yang mungkin punya pengaruh juga. Nah, menurut Ahmad yang merupakan perwalian daripada korban-korbannya itu, sepertinya sejak ditagih itu Lee mulai bersiasat. Jadi gimana caranya supaya aset ini pindah ke Syah gitu. Jadi kalau nanti dia disita, ini nggak ikut disita hartanya. Nah, jalan-jalan 2019 ya. Jadi dia bilang sama investornya macet 2016. eh, Dia mengajukan cerai dengan istrinya di Juli 2019. Ya. Kalau saya baca sih pengajuan cerainya itu kayak mendapat persetujuannya di Juli, cuma bagi hartanya kalau nggak salah Desember. Tapi anggap saja sah cerainya itu Juli. Di mana dalam perjanjian cerai, maksudnya bukan perjanjian, dalam perceraian tersebut, Gonogini yang disepakati adalah si suami, si Li Hua, itu dia eh, setuju untuk 4 unit properti yang tadi nilainya 120 M itu dikasih semua tanpa syarat ke istrinya. Kemudian apabila dari properti tersebut masih ada KPR yang belum selesai, dia akan bayar cicilannya. Nah, kemudian semua harta bawaan, jadi harta yang dia punya sebelum menikah, saldo tabungan, dan semua aset yang ada di seluruh dunia, jadi ada kalimatnya worldwide asset gitu, diberikan kepada istrinya, Sia. Nah, setelah itu pun dia juga berjanji akan membayar tunjangan anak, child support, 2.000 Sin dolar per bulan, sekitar 23 juta kepada istrinya. Ya, kalau dia lakukan itu praktis, Lee udah nggak punya apa-apa lagi. Semuanya udah dikasih ke istrinya. Mungkin uang untuk bayar child support-nya nggak ada. Tapi Lee tetap tanda tangan dan si istrinya tetap tanda tangan itu. Jadi Juli mereka cerai dengan kesepakatan kayak tadi. Nah, 4 unit properti yang dipermasalahkan oleh Ahmad perwalian kreditur itu 3 udah dijual. Jadi mereka cerainya Juli, Juni udah dijual yang 1, Oktober jual yang 2, November jual yang 3. Di tahun yang sama juga. Uang hasil penjualannya 7,44 juta dolar, kira-kira 87 M. Semuanya ditransfer ke rekening atas nama Syah, mantan istrinya. Istrinya juga tidak mempermasalahkan itu. Bahkan mereka kan cerainya Juli, jualnya Juni kan. Nah, itu juga tidak diungkap di pengadilan. Ya. Nah, yang tersisa dari 4 itu tersisa 1, itu saya nggak tahu nih apakah kondo atau rumah di Orchard yang nilainya 5 juta dolar, 58 M. Nah, eh, ketika mereka sudah bercerai, ternyata masih tinggal bersama di rumah di Orchard itu. Pasti rumah yang mewah lah, 5 juta dolar. Itu pasti bagus gitu. Kenapa bisa tahu begitu? Karena si Ahmad menyewa private detektif gitu, detektif swasta untuk mergokin. Ternyata walaupun sudah cerai, mereka masih tinggal bersama sama anaknya juga di situ. Nah, 2019 ya. Nah, jalan kan tadi macetnya 2016. 2019 dia cerai. 2022 si Li Hua ini declare bankrupt karena dia merasa nggak sanggup bayar lagi, apakah dia sudah tunda-tunda atau bagaimana. Baru di Mei 2022 suaminya setelah memberikan semuanya dalam bentuk gonogini ke istrinya declare bangkrut.
Nah, setelah declare bangkrut, ya baru dibentuklah perwalian lah. Jadi semacam trust, mereka bikin apa? Semacam ya mungkin konsultan hukumnya ditunjuk lah. Oke, Ahmad, kamu ngurusin semua gitu ya. Di Agustus 2022. Jadi yang eh, si Ahmad tahunya itu ya setelah itu. Jadi private detektifnya mungkin baru bekerja sejak Agustus 2022. Pokoknya gimana caranya kamu sita harta orang itu. Nah, salah satunya tadi itu ya, cari pakai detektif swasta, terus kirim surat somasi, tanya istrinya, didatangin langsung, uangmu ada di mana lagi, balikin dong gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah, eh, yang digugat oleh Ahmad itu adalah mengajukan pembekuan aset, jadi Marefa Injunction atas nama Xia Cheng ya, sampai ada putusan pengadilan karena khawatir itu akan dihilangkan 4 propertinya dan actually 3-nya sudah hilang gitu kan. Nah, kemudian ya tadi itu pembekuannya disebut dengan Marefa Injunction. Di Google aja deh. Itu kalau nggak salah ada kasus di Marefa Shipping sehingga nama Marefanya dipakai. Argumentasi daripada menggugat itu satu, timing pengalihan properti ini semuanya ke satu pihak. Ya, sorry, pengalihannya ke satu pihak, timingnya mencurigakan. Dan murah, bukan murah lagi, nggak ada harganya, sehingga harusnya tidak sah. Meski mereka sudah bercerai, mereka tuh masih tinggal serumah, ya. Kemudian semua biaya itu dari Sia, itu bercerai atau bukan, gitu. Nah, kemudian waktu di apa namanya digugat di pengadilan, si si Sia ini tidak mengaku kalau dia sudah menjual rumah itu. Nah, kemudian atas kelakuannya tersebut, menurut si penggugat ada gelagat bahwa dia itu akan menghilangkan aset. Ya, yang terbukti dari pernyataan Sia sendiri, di mana uang hasil penjualan properti tersebut yang nilainya puluhan miliar, dia kan jual 3 gitu ya, itu ditarik dalam bentuk kas dan simpan di rumah. Jadi dia nggak taruh di tabungan gitu. Nah, berkali-kali didatangi kreditur, ditanya uang kamu dari mana, yang akun yang lain di mana, itu Sia selalu tidak mau kerjasama. Nah, Sia, Sia Cheng yang digugat itu, dia tentu argue dong. Oh ya, satu, eh, pembelian properti dari dana investasinya orang-orang yang masuk Sunmax itu hanya dugaan kalian. Kan saya bukan pakai uang investasi itu untuk beli, saya pakai uang dari gaji dan dividen. Beda loh, kalau misalnya uang kamu saya pakai untuk beli properti, ya saya apa salah. Kan enggak, saya dapat gaji, dapat itu dari gaji itu yang saya pakai untuk beli properti. Nah, kemudian yang kedua, emang ada bukti kalian kena tipu di Sunmax. Mungkin nggak ada putusan hukum, nggak ada gugatan segala macam gitu kan. Jadi nggak ada bukti kita tipu gitu. Saya nggak tahu hukumnya kayak apa di sana. Nah, kemudian perceraian mereka itu sah karena oleh karena itu bukan upaya untuk menyembunyikan aset. Kemudian semua yang dikatakan kreditur itu hanya spekulasi dia aja. Nah, kira-kira pembelaannya seperti itu. Nah, sampai di sini kan ya kita yang orang awam kira-kira tahu lah ya kira-kira yang bad guy-nya siapa gitu. Tapi kan dasar hukumnya lagi. Sekarang kan harta yang tadinya atas nama suami istri bercerai dan sekarang jadi nama mantan istri. Kalau suaminya yang digugat bangkrut, masih boleh ikut disita nggak? Kalau enggak, dasar hukumnya apa? Gitu kan. Nah, pas saya baca-baca, ternyata dalam hukum di Singapura, terkait dengan penjualan aset properti dan kebangkrutan, dinyatakan apabila ada transaksi yang dianggap undervalue atau kemurahan, maka itu bisa dinyatakan tidak wajar dan bisa dibatalkan. Nah, transaksi yang tidak wajar atau kemurahan itu ada 3 poin. Ini saya ambil dari bawah ya. The first, the transaction was at undervalue as defined in 3613 of the IRDA. IRDA itu kayak semacam dia punya undang-undang atau dia punya peraturan. Nah, penjelasan daripada 3 ini adalah A, the individual make gift to that persons or the individual otherwise enters into transaction with that person on terms that provide for the individual to receive no consideration. Ya, kalau digampangnya, saya ngasih orang tanpa duit gitu. Saya nggak menerima kompensasi sama sekali. Ya.
B. Individual enters into transactions with the person in consideration of marriage. Artinya transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pernikahan. Ya. Yang ketiga, transaksi yang dianggap undervalue. Individual enters into a transaction with that person for the consideration, the value of which in money or money words is significantly less than the value in the money or money words of the consideration provided by the individuals. Jadi ibaratnya harga apartemen itu harusnya 10.000 gitu, dijualnya cuma 200. Nah itu kan jauh di bawah nilai wajar. Nah itu 3 poin yang dianggap transaksinya kemurahan. Nah kemudian di poin B yang ini, second, the individual enter the transaction within the relevant times. Ya, relevant times itu artinya kalau misalkan dilakukan penjualan, ya transaksi penjualan tersebut terjadi dalam waktu yang relevan. Di mana kalau menurut hukum Singapura 3 tahun. Third, the individual was insolvent at the time of the transaction or become insolvent as the result of the transactions. Jadi si yang transaksi tersebut dilakukan pada waktu pemiliknya itu nggak punya duit, ya, atau setelah dilakukan menjadi miskin gitu. Nah, menjadi bokek karena transaksi tersebut. Jadi waktu itu dia memang nggak punya apa-apa, atau dia itu waktu dia jual, setelah dia jual tuh malah jadi bokek gitu. Nah, kalau transaksinya dianggap kemurahan dengan kategori di atas, maka ya tadi itu bisa dianggap sebagai yang tidak wajar dan bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembunyikan aset. Nah, dari kajian para hakim, bukti-bukti yang diserahkan oleh penggugat, satu, memang benar penjualan propertinya dilakukan 3 tahun sebelum bangkrut. Jadi dia bangkrut Mei 2022. Dia jualnya Juni, Oktober, November 2019. Padahal dia kalau geser berapa bulan lagi sudah aman gitu. Tapi dia kan itu bangkrutnya Mei 2022, jualnya Juni, Oktober, November. Kalau dia bangkrutnya Desember, ya mungkin sudah 3 tahun. Tapi dalam kurun 3 tahun itu. Tapi kan ini baru syarat pertama. Dua, suaminya menjadi bokek lah, ya. Semua hartanya kasih ke istrinya, dia tanggung KPR-nya, bahkan kasih child support gitu. Ya sudah jelas bokek gitu. Udah gitu, waktu dikasih ke istrinya di harga 0. Jadi dia mengalihkan tanpa syarat dengan harga 0 rupiah. Nah, sehingga atas transaksi penjualan ketiga properti tersebut diterima sebagai transaksi yang tidak wajar. Nah, argumentasi bahwa istrinya ini punya kemungkinan untuk menyembunyikan harta atau bahkan menghilangkan harta tersebut ya dibuktikan juga. Karena ya orang jual properti masa puluhan miliar simpannya cash di rumah gitu kan. Kalau ada yang kamu takutin ya kenapa kamu nggak taruh dia jadi bank seperti itu. Nah, atas pertimbangan tersebut dan banyak pertimbangan lain yang terus terang nggak bisa saya masukin semua, si pengadilan memutuskan untuk dilakukan Marefa injunction atau pembukuan aset secara worldwide. Artinya semua harta Xia dan Cheng, Xia Cheng dimanapun itu akan dibekukan sampai dengan nilai 12,4 juta sin dolar atau 145 M. Sehingga atas harta tersebut tidak bisa diapa-apakan, dan kalau nanti sudah ada putusan pengadilan itu boleh disita oleh kreditor kalau seandainya terbukti. Nah, pendapat saya sih Bapak Ibu, yang dilakukan oleh suami istri ini ya sekali lagi ya mungkin usaha untuk menghimpun dananya itu juga kemungkinan tidak legal. Tapi di satu sisi mendapatkan bukti-bukti menggunakan dasar hukum sehingga bisa memenangkan gugatan ini juga harusnya effortnya tidak kecil juga gitu. Jadi demikian kasus ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.